Kenapa Institut Kristen Bukit Pengharapan harus ada asrama atau di asrama? Jadi satu visi dari founding father Bapak Sam Sokota setelah dia meningkatkan dari Sekolah Alkitab Tawangmangu menjadi Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu dan sekarang ditingkatkan menjadi Institut Kristen Bukit Pengharapan, itu harus asrama karena pertama di asrama itu harus terbentuk karakter. Semua orang bisa menciptakan orang pintar, tetapi tidak semua bisa membentuk sebuah karakter. Oleh sebab itu asrama itu berkaitan dengan pembentukan karakter. Tentu waktu di asrama kita itu tidak dicampur. Kita ada asrama pria dan asrama putri, di mana masing-masing ada kepala asramanya sendiri-sendiri. Dan bukan hanya ada kepala asrama masing-masing, tetapi kami juga ada sebuah program untuk pengembangan kepribadian dan pengembangan kerohanian mereka lewat yang namanya pemuritan. Jadi lewat pemuritan ini mereka sudah diajarkan tentang pengenalan akan Tuhan yang benar, akan rencana Allah yang di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan asrama ini menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan untuk Sekolah Institut Kristen Bukit Pengharapan. Di kehidupan asrama tentu ada hal yang perlu kita atur sejak mereka bangun. Jadi di asrama mereka mulai bangun pagi jam 5 pagi, kemudian ada kegiatan doa bersama dari jam setengah 6 sampai jam 6 pagi. Lalu yang menarik di jam 6 sampai jam 6.30 mereka ada namanya piket kerja bakti yang kita bagi. Disinilah mereka dilatih untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil, di mana masing-masing mereka dibagi tempat untuk mereka melakukan piket atau tanggung jawab mereka dengan baik. Dan setiap mereka mendapatkan jadwal makan pagi, makan siang, dan makan malam, mereka juga bergantian satu dengan yang lain untuk bisa membersihkan atau merapikan kembali ruang makan, tempat cuci, tempat makan mereka dengan mencuci terlebih dahulu, dan itu ada piketnya. Dan ini membuat mereka terlatih sejak awal ketika mereka masuk di asrama, sehingga di situ akan terbentuk satu generasi yang bukan hanya pintar di bidang pengetahuan sesuai dengan jurusan yang dibuka di institut, tetapi mereka juga sudah terlatih untuk mereka terbiasa untuk bekerja, terbiasa untuk disiplin, terbiasa untuk melakukan sesuatu yang baik di asrama. Ya, yang menarik sejak institut ini didirikan pada tahun 2017 mendapatkan izin, lalu tahun 2020 mulai dengan angkatan pertama, maka mereka datang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ada sebagian dari Mentawai, ada sebagian dari Kalimantan, ada sebagian dari Nusa Tenggara Timur, sebagian dari Papua, Bali. Dan yang menarik, mereka itu satu suku yang berbeda-beda dan kemudian mereka boleh ditempatkan di tempat ini. Lokasi kami ada di daerah Tawangmangu, di mana Tawangmangu itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, paling ujung di Provinsi Jawa Tengah. Kami di bawah lereng Bukit Lawu, udaranya sangat sejuk. Nah, disitulah kemudian ada sebuah proses untuk ketenangan belajar. Kami jauh dari lingkungan keramaian. Sekalipun kami tempat wisata, tetapi lingkungan belajar kami sangat mendukung. Tentu di asrama mereka juga bisa diajari untuk bersosialisasi, menerima antara satu dengan yang lain, karena keberadaan kampus kita dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya hal itu membuat seseorang mudah untuk beradaptasi dan mudah bergaul ketika mereka ada di sebuah asrama. Saling menerima itu menjadi bagian yang terpenting. Di samping itu juga, kenapa di asrama, tentu hal itu justru membuat rasa aman bagi anak-anak ketika mereka harus tinggal di asrama. Sebab kita mengetahui kondisi zaman ini, jikalau beberapa anak-anak diizinkan sekolah di luar tanpa asrama, maka pergaulan bisa menggerus kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak pribadi yang hilang, anak-anak pribadi yang tidak tahu akan Tuhan atau tidak mengenal kehidupan yang baik dalam kehidupan pribadi mereka. Dengan di asrama tentu
orang tua tidak perlu khawatir untuk anak-anaknya sekolah karena kita ada pengawasan, ada sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk anak-anak yang ada di asrama, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan kehidupan kerohanian juga semakin baik dalam kehidupan anak-anak, dan terbentuknya sebuah kedisiplinan itu juga menjadi bagian yang terpenting di dalam sebuah kehidupan asrama. Saya pikir siapapun Bapak Ibu Saudara yang ingin menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk di Institut Kristen Bukit Pengharapan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Justru Bapak Ibu Saudara bisa dengan tenang, bisa dengan leluasa mengizinkan anak Bapak Ibu Saudara untuk ada tinggal di asrama dengan sebuah pendidikan yang tentunya sudah dipersiapkan dengan begitu baik. Demikian, Tuhan memberkati.